样啊！果然是蛇鼠一窝。败类，这里不会任凭你撒野。骂人就不美了呢。Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Halo semuanya, selamat datang di ruang sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-70. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 69. Kemarin secara mengejutkan, Sinan berhasil selamat dari serangan senjata jiwa milik Ouyang Jun. Tidak hanya itu saja, Sinan juga sudah mulai serius menghadapinya. Alhasil dalam satu kali serangan saja, Ouyang Jun berhasil Sinan kalahkan. Melihat apa yang terjadi membuat orang-orang di sana terkejut. Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab petaka guntur kesengsaraan akan dihadapi oleh Sinan. Ia pun berusaha untuk pergi menjauh dari sekte Xuanling. Namun petaka guntur tidaklah mengizinkannya. Sebab Sinan harus menyelesaikan ujiannya dulu. Melihat hal ini, para ketua Papillon kembali berniat untuk menyerang Sinan. Akan tetapi tindakan ketua Papillon hukuman kembali dihentikan oleh ketua Istana Kehidupan dan Kematian. Tidak hanya itu saja, namun teman-teman Sinan juga memberikan perlindungan kepadanya. Meskipun Sinan meminta mereka untuk pergi, tapi Miao Miao dan juga Rong Bezong tidak ada niatan untuk pergi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, para ketua Papillon kembali bekerjasama dalam menumbangkan Sinan. Akan tetapi, semua itu tidak akan dibiarkan oleh Miao Miao. Berapa banyak pun serangan yang mereka lancarkan kepada Sinan, semua itu dah mudah dirinya atasi. Bahkan ketika Miao Miao lengah, ada sosok Rong Bezong yang dengan senang hati akan melindunginya. Ia langsung saja melancarkan serang balik karena serangan tadi cukup sakit kepadanya. Di sisi lain, Ketua Zhou meminta Ketua Istana Kehidupan dan Kematian untuk mundur, karena bagaimanapun ia tidak niatan untuk menghabisinya. Tapi jika Ketua Istana Kehidupan dan Kematian bersikeras untuk melawan, maka Ketua Zhou tidak punya pilihan lain selain menumbangkannya. Selain itu, dirinya juga dibantu oleh Ketua Papillon lainnya. Di sebelah Rong Bezong, dirinya itu akan berhadapan dengan dua wanita cantik. Daripada mereka melawannya, Rong Bezong mengajak mereka untuk menjadi istrinya saja. Hal itu tentu membuat kedua gadis ini marah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Alih-alih takut, Rong Bezong malah senang. Tapi kesenangan itu malah diganggu oleh ketua gemoy ini, karena ia itu masihlah mencoba untuk menyerangnya. Di saat Sinan tidaklah bisa bergerak, Molly itu terlihat ingin menyerangnya. Namun segera dihentikan oleh Gong Yang. Ia sudah menduga Molly akan bertindak selicik itu. Ia tidaklah tahu bagaimana bisa Molly diterima di sekte Xuanling, karena sikapnya itu benar-benar licik. Molly tidaklah mempedulikan hal itu karena yang penting ia bisa menang. Selain itu, hanya orang yang selamat saja yang bisa menjadi anggota sekte Xuanling. Antek-antek dari Ouyang Jun masihlah terus bertarung dengan teman-teman Sinan. Untuk Gong Yang sendiri mungkin agak kesulitan, karena dia itu harus berhadapan dengan Tetua Zhou. Ini pun semakin membuat Gong Yang kesal, karena banyak sekali pengkhianat yang ada di sini. Tetua Zhou yang sudah bebas langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Melihat ada sebuah kesempatan, Molly mencoba untuk menyerang Sinan. Akan tetapi hal itu tidak akan dibiarkan oleh Huang Long. 无恙啊！果然是蛇鼠一窝。 Miao Miao sendiri masihlah fokus dalam mengalahkan wanita tua ini. Dia mengajak Miao Miao untuk bekerjasama dengan mereka agar bisa menangkap Sinan, dan begitulah sekte Xuanling akan menjadi milik mereka. Bahkan ia menjanjikan begitu banyak harta kepadanya.
Namun Miao Miao tidaklah mau meladeni perkataannya. Nah, ternyata serangan tetua Zhao telah berhasil melenyapkan ketua Papilion kehidupan dan kematian. Tapi dia itu telah menerapkan teknik Yin Yang. Ini bisa memulihkan kondisinya dalam 1/4 jam saja. Jadi mereka harus bisa memanfaatkan hal itu untuk menyerang Xingnan. Akan tetapi serangan tetua Zhao tidaklah mampu mengenainya. Karena ternyata tetua Shan telah datang untuk melindunginya. Meskipun sempat terkejut, tapi tetua Zhao tidak niatan untuk membiarkan Xingnan hidup. Tapi ketika dia mau melancarkan serangan, tetua Shan mudah mementalkannya. Nah, pertarungan pun terus-menerus terjadi di mana-mana. Xingnan yang tidak bisa bergerak hanya meminta mereka untuk pergi meninggalkan dirinya. Namun teman-temannya itu tidak mau meninggalkan Xingnan sendirian. Nah, secara mengejutkan, Ouyang Jun ternyata masihlah hidup dan langsung menyerang Xingnan. Namun semua itu berhasil ditahan oleh Ayang Xiao Qiansu. Namun sayang sekali serangan Ouyang Jun terlalu berat untuk dirinya tahan. Hal itu pun mengakibatkannya menerima luka yang cukup parah. Melihat apa yang terjadi membuat Xingnan menjadi begitu murka dan langsung saja memanfaatkan kekuatan guntur ilahi untuk menyerang balik Ouyang Jun. Tombak ini mendarat tepat kepada jantung Ouyang Jun. Entah apakah dia itu masih hidup atau tidak, namun dengan luka seperti ini seharusnya ia sudah meninggoy. Sedangkan Xingnan sendiri tengah menangisi nasib dari Xiao Qiansu. Tapi dia itu tidaklah bisa menemaninya, karena petaka guntur telah datang untuk menghampiri dirinya. Sejugalah petaka guntur mulai Xingnan alami. Ini bukanlah petaka guntur sembarangan, karena ini jauh lebih kuat dibandingkan apa yang diterima oleh sang pembunuh kaisar. Nah, untuk Ayang Xiao Qiansu sendiri sedang diobati oleh Miao Miao. Jadi Xingnan hanya perlu fokus dalam ujian petaka gunturnya saja. Waktu terus saja berlalu sampai akhirnya Xingnan berhasil menyelesaikan ujiannya. Tapi dia itu sadar kalau waktu mereka sudah tidak banyak lagi dan harus meninggalkan tempat ini. Sayang sekali mereka semua sudah terlambat. Sebab Ouyang Ba, ayah dari Ouyang Jun, telah kembali dan melihat anaknya yang menjadi tusuk sate. Ketua Zhao memberitahu mengenai apa yang telah terjadi selama pemimpinnya pergi. Dan alasan ia tidak bisa menyelamatkan Ouyang Jun adalah pemberontakan yang orang-orang ini lakukan. Mendengar apa yang terjadi membuat Ouyang Ba marah besar. Ia pun mulai mentertawakan semua ini. Ia tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja, karena mereka harus dimakamkan di makam yang sama dengan putranya. Ouyang Ba pun meminta ketiga pemimpin sekte untuk membentuk sebuah formasi bersamanya, yang mana masing-masing ketua sekte pun mulai pergi ke arah masing-masing pilar. Yang mana ketiga ketua sekte pun mulai pergi ke masing-masing pilar. Sepertinya ini bukanlah formasi sembarangan, melainkan arai permuni 9 jiwa jahat yang telah hilang. Para ketua Papilion akhirnya sadar kalau Ouyang Ba juga ingin mengorbankan mereka. Ouyang Ba sudah mengatakan kalau orang-orang yang ada di sini tidak akan pernah dirinya biarkan pergi begitu saja. Dengan kata lain, ia tidak peduli dengan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.